Eksekusi bangunan liar di tepi Sungai Pulau Timaha, Kabupaten Bekasi diwarnai kericuhan. Warga terlibat cekcok dan kejar-kejaran dengan petugas. Ketegangan antara warga dan petugas terjadi saat alat berat hendak melakukan eksekusi di Jalan Raya Pulau Timaha, Bablan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang tersulut emosi nyaris baku hantam dengan warga. Akhirnya petugas terlibat kejar-kejaran dengan warga hingga mengamankan beberapa orang yang dianggap sebagai provokator. Namun ketegangan mereda setelah petugas melepaskan warga tersebut. Aksi protes warga dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan uang kompensasi terhadap pemilik bangunan. Padahal warga mengklaim telah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah demi memiliki bangunan yang berdiri di tanah Perum Jasa Tirta tersebut. Meski sempat diwarnai kericuhan, eksekusi bangunan liar di sepanjang tepian sungai dan Jalan Pulau Timaha tetap dilanjutkan. Tercatat sebanyak 420 bangunan liar menjadi sasaran petugas untuk dieksekusi dengan mengerahkan 12 unit alat berat. Bangunan yang kita gusur itu jumlahnya kurang lebih 420 ya. 420 yang ditertibkan. 420. Itu rata-rata apa Pak bangunannya Pak? Ya rata-rata bangunan ya permanen, semi permanen ya, yang kita lakukan penertiban dan memang mereka berada di bantaran sungai ataupun di atas saluran irigasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi rencananya akan melakukan normalisasi Sungai Pulau Timaha untuk mencegah banjir. Pemerintah juga akan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seorang anak di bawah umur digugat kakeknya dalam perkara sengketa tanah. Sang anak digugat oleh sang kakek atas tanah warisan yang didapat dari almarhum ayahnya. ZI, siswa kelas 5 SD digugat oleh kakek dan neneknya sendiri dalam sengketa tanah yang merupakan peninggalan sang ayah yang sudah meninggal dunia. Diketahui, tanah yang menjadi objek sengketa telah lama ditempati oleh ZI bersama sang ibu, almarhum ayahnya Suparto, dan kakaknya. Setelah ayahnya meninggal dunia, sekitar 1 tahun lalu, sang kakek melayangkan gugatan terhadap tanah tersebut. Ya, sidang pertama sudah berlangsung, yaitu di tanggal 2 Juli 2025, akan tetapi pihak tergugat 3, dalam hal ini ZI, tidak hadir di persidangan sehingga sidang ditunda dengan agenda pramediasi, yaitu menunggu kelengkapan para pihak yang akan dilakukan di tanggal 16 Juli 2025. Inti persoalannya adalah mengenai perbuatan melawan hukum terkait dengan sebidang objek tanah yang disengketakan antara penggugat dengan para tergugat. Tindakan sang kakek dan neneknya tersebut disayangkan oleh sejumlah pihak. Dia sangat disayangkan, kenapa kakek sama nenek kok tega banget sama saya, sama adik saya, sampai perkara ini melambung tinggi sampai tergugat di Pengadilan Indramayu. Meski disayangkan banyak pihak, namun hingga kini gugatan yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Indramayu masih dalam proses persidangan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. 2 kakak beradik tertimbun longsor tebing setinggi 15 meter saat tertidur di dalam rumahnya. Sang kakak meninggal dunia, sementara adiknya terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Tangis histeris pecah di tengah reruntuhan rumah yang tertimpa longsor di tebing 15 meter di Kampung Babakan, Bojonggenteng, Sukabumi, Jawa Barat. Duka keluarga makin dalam saat mengetahui anak mereka Ibrahim yang berusia 15 tahun ditemukan meninggal. Sementara sang adik yang berusia 8 tahun selamat namun luka-luka. 2 korban kakak adik itu tengah tertidur di dalam satu rumah saat tebing setinggi 15 meter longsor dan menjebol dinding rumah. Material tanah menimbun rumah hingga porak-poranda. Ternyata tertimbun, adik-adiknya di dalam masih belum didobrak lah, udah tahu ada kali selutut tanah masuk ke dalam, didobrak pintu
barulah kelihatan gitu ada kaki sedikit gitu. BPBD meminta warga waspada saat hujan deras mengantisipasi longsor susulan di wilayah ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara seorang wanita lompat dari lantai 19 apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Dugaan sementara korban melompat karena takut mendapati penyusup di unit apartemennya. Astagfirullahaladzim, itu orang. Astagfirullah. Video amatir warga merekam detik-detik seorang wanita tersangkut di sebuah kanopi usai melompat dari lantai 19 apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Selasa sore sekitar pukul 5. Saksi mata menuturkan sempat mendengar suara seorang wanita minta tolong sebelum ada dentuman keras yang awalnya dikira ledakan tabung gas. Itu kayak semacam tolong gitu. Pas nggak lama dari situ pas aku lihat udah jatuh. Jadi aku posisinya nggak lihat jatuhnya gimana, cuman pas terus aku lihat kirain gas meledak. Kenceng tuh ya bang? Kenceng banget, kayak kirain kayak gas meledak. Terus dilihat orang. Ya yang pertamanya dia kayak tengkurap gini, jatuhnya 2 menit 3 menit dia diem. Penasaran kan kata orang dia meninggal. Pas 4 menit 5 menitan gerak. Dugaan sementara wanita berinisial A ini nekat melompat karena ketakutan setelah mengetahui ada penyusup di dalam unit apartemennya. Korban yang selamat kini telah berada di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis dan terduga penyusup sudah diamankan pihak berwajib. Sementara belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Isu terhangat sepekan terakhir. Coba vaksin tuberkulosis. Disiplin terhadap pelajar yang mengikuti Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan. Rangkuman berita viral. Viral layanan WorldCoin dan WorldID Commerce telah melesat hampir $700. Jenazah korban ledakan amunisi. Polisi menurunkan paksa ratusan. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Sindonews TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files setiap Senin sampai